Bismillah. Bismillah. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Saya rekam ya Ustaz. Oh, langsung ini. Oke. Insyaallah baru duduk ini. Siap. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai rukun akad nikah. Ya, rukun akad nikah. Kita sudah menyebutkan tentang bahwa nikah itu harus ada sigot, harus ada suami, ya, ada dua saksi, ada istri, calon suami, calon istri tadi itu, kemudian juga ada wali. Nah, kita akan melanjutkan kajian kita. Ini saya lagi share-share sebentar, karena ada beberapa grup yang biasanya saya share ke mereka. Mohon kesabarannya sebentar. Oke. Lagi. Ya. Kemarin kita sudah sampai pembahasan mengenai wali dan dua saksi. Jadi kita sudah menyebutkan bahwasanya syarat menjadi wali dalam pernikahan ini adalah Islam, kemudian juga mukallaf, kemudian al-adalah atau adil, dan ada syarat tambahan bagi dua orang saksi, yaitu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, alias tidak bisu. Karena mereka ini adalah saksi. Kalau nanti suatu ketika terjadi apa-apa, ya, maka mereka yang akan menjadi saksi bahwasanya pernikahan ini adalah pernikahan yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak hanya itu, mereka juga harus punya bobot, punya kemampuan menghafal yang baik. Tidak bermata pencarian rendahan, seperti tukang bersih-bersih sampah. Ya, ini adalah kriteria yang ditentukan oleh syariat. Bukan berarti bekerja menjadi tukang bersih-bersih ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yang berdosa, bukan seperti itu. Tetapi memang ini adalah ketentuan strata yang ditentukan oleh syariat. Nah, kemudian terkait prioritas dalam wali, jadi wali ini tidak semua orang kerabat laki-laki, perempuan, kemudian lantas bisa menjadi wali, tapi ada prioritasnya, ada urutan-urutannya yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah ayah dari mempelai putri. Jadi nanti yang akan akad dengan mempelai putra. Ayah kandung di sini bukan ayah tiri, bukan ayah sambung, tetapi ayah kandung. Inilah yang bisa menjadi wali dalam pernikahan, wali dari mempelai putri. Ayah di sini adalah maksudnya ayah yang memang keturunan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kalau hanya sekedar biologis saja, tetapi secara nasab tidak sambung, maka yang demikian ini tidak berhak menjadi wali. Contohnya apabila ada seorang perempuan kemudian melakukan hubungan badan dengan laki-laki dan ternyata ini perempuannya hamil dan mereka ini belum ada ikatan yang sah, ternyata bayi yang dilahirkan ini adalah perempuan, maka di sini laki-laki yang menghamili perempuan ini, ya, menghamili ibunya ini tidak bisa menjadi wali, walaupun dia secara biologis adalah ayah dari anak perempuan tersebut. Jadi yang dimaksudkan adalah ayah yang nasabnya bersambung. Jadi
anak perempuan itu nasabnya bersambung secara ketentuan syariat. Yang kedua adalah kakek. Kakek ini maksudnya adalah kakek dari jalur ayah, bukan kakek dari jalur ibu. Jadi ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu, tetapi ayahnya ayah. Jadi al-jad yang dimaksudkan adalah abul ab, bapak dari bapak. Nah, dua orang ini, ayah kandung maupun kakek dari jalur ayah yang kandung ini, punya hak untuk memaksa. Punya yang namanya hakul ijbar, hak untuk memaksa. Dan mereka ini disebut dengan wali mujbir, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan walaupun tanpa izin, tanpa persetujuan, tanpa konfirmasi dari mempelai perempuan terlebih dahulu. Tapi ada syaratnya, kapan perempuan ini atau ayah ini atau kakek ini bisa menjadi wali mujbir. Yang pertama adalah perempuannya ini masih perawan. Perempuannya masih perawan. Yang kedua adalah harus level, kufu. Harus level. Jadi setara, calon mempelai putra ini setara dengan calon mempelai putri. Misalnya sama-sama dari keturunan bangsa Arab. Jadi Arab dengan Arab ini selevel. Arab dengan non-Arab ini enggak selevel. Seperti itu. Loh, kenapa? Bukannya rasis kayak gitu? Enggak. Ya, ketentuan syarat seperti itu. Jadi ketentuan syarat seperti itu. Ini adalah ukuran strata yang disebutkan dalam bab muamalat, dalam bab nikah. Tapi kita tahu bahwasanya ukuran keutamaan seseorang itu adalah berdasarkan kepada takwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jadi orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala adalah urusan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang dalam muamalat hal-hal semacam ini dibahas. Hal semacam ini dibahas. Jadi ini setara atau tidak setara. Namun bukan berarti apabila ada seorang perempuan menikah dengan laki-laki dan ternyata keduanya ini secara ufuk level dan selevelnya ini enggak selevel misalnya, maka bukan berarti pernikahannya tidak sah. Tidak. Kalau seandainya rukun dan syarat yang terpenuhi, pernikahannya sah. Cuman kita sekarang yang kita bahas ini adalah kapan kapan ayah atau kakek itu bisa memaksa putrinya, bisa menikahkan putrinya tanpa konfirmasi, tanpa persetujuannya. Syaratnya adalah harus selevel. Jadi kalau mau menikahkan secara paksa ya harus level, setara dengan anak perempuannya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan ayah atau kakek. Jadi kalau nggak ada permusuhan yang nyata, keduanya hubungannya baik-baik saja, ya berarti boleh ayah ini mau nikahkan secara paksa. Yang keempat adalah tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan juga mempelai putra. Nggak pernah saling ketemu misalnya, ya kan jelas nggak ada permusuhan yang nyata. Yang kelima adalah harus dibayar, ditunaikan mahar misil dan hal. Jadi mahar misil ini adalah tidak kurang dari mahar yang sebanding dan harus dibayarkan secara kontan, secara tunai, bukan hutang atau tanggungan suami. Jadi kalau tadi kita sebutkan, kalau perempuannya ini dinikahkan secara paksa adalah apabila masih perawan. Berarti kalau sudah tidak perawan, ya sudah balik tapi sudah tidak perawan, maka di sini ayah atau kakek tidak berhak untuk menikahkan kecuali harus mendapatkan izin yang nyata, mendapatkan konfirmasi yang jelas dan persetujuan dari putrinya atau cucu perempuannya terlebih dahulu. Jadi itu, yang pertama ayah, yang kedua kakek, ayah dari ayah, yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung. Jadi saudaranya, saudara perempuannya, saudara dari mempelai putri. Seperti itu. Jadi saya dulu itu hampir dinikahkan oleh adik ipar saya. Seperti itu. Tapi akhirnya karena dianggap usianya masih belum cukup, padahal sudah balik, akhirnya ya sudah, mau dinikahkan hakim. Tapi saya nggak diam, saya bilang, ini masih ada nih walinya, kenapa harus hakim? Akhirnya pakai siroh taukil, mewakilkan. Seperti itu. Jadi saudara kandung, kalau saudara kandungnya banyak,
misalnya punya saudara 5. Nah, perempuan punya saudara 5. Jadi semuanya laki-laki, dia sendiri yang perempuan. Bagaimana ini? Maka ada urutan-urutannya. Ada urut-urutannya. Sunnahnya adalah mendahulukan yang paling faqih, paling mengerti tentang ilmu fikih. Misal kakak pertama mondok, kakak kedua enggak mondok, jurusannya umum. 3 juga seperti itu. Maka yang diutamakan adalah yang pertama, yang paling mengerti tentang hukum fikih. Yang kedua adalah yang paling warok, yang paling teliti, yang paling hati-hati dalam melaksanakan syariat. Kalau seandainya semuanya mondok, semuanya pinter-pinter semuanya, paling paham fikih semuanya, dilihat ini siapa yang paling warok di antara mereka. Yang paling teliti, yang paling hati-hati. Kalau ternyata semuanya seperti itu sama, jadi Masya Allah ini membanggakan sekali punya anak laki-laki banyak ahli fikih, kemudian warok, takut kepada Allah, maka di sini yang diutamakan adalah yang paling tua. Yang paling tua. Kalau seandainya yang menikahkan ini ternyata bukan yang diutamakan, misalnya yang paling bungsu misalnya, kebetulan ini kakak perempuannya ini tengah misalnya, maka tetap pernikahannya tetap sah. Itu saudara laki-laki kan kandung. Berikutnya adalah saudara laki-laki yang seayah. Berikutnya ada saudara laki-laki yang seayah ini berarti ya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja beda ibu. Jadi misalnya ayahnya nikah 2 kali, menikah dengan ibunya melahirkan dia, si anak perempuan yang mau menikah ini. Kemudian ibunya meninggal, ayahnya nikah lagi, misalnya. Nah, dari istri yang kedua ini, saudara-saudara, ya anaknya ini ternyata laki-laki semua. Nah, berarti ini boleh menjadi wali. Yang berikutnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapa? Ponakan. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Jadi kalau tadi ya saudaranya, sekarang anaknya ya, tapi yang kandung. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Sama. Urutan berikutnya, anak dari laki-laki dari saudara laki-lakinya yang seayah. Jadi sama, ponakan di sini. Kemudian yang ketujuh adalah saudara kandung ayah, paman. Tapi paman ini lebih umum ya. Ini makanya saya terjemahkan saudara kandung ayah, karena nggak semua paman itu saudaranya ayah, bisa jadi saudaranya ibu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi di sini adalah saudara kandung ayah. Bahasa Arabnya am. Makanya orang Indonesia jadinya kayak gitu. Itu ammi berarti ya paman saya, berarti saudara laki-lakinya ayah. Kemudian saudara ayah yang seayah. Nah ini, misalnya kakeknya nikah 2 kali. Nikah 2 kali. Nikah dengan istri pertama melahirkan, kakeknya ya ini ya, nikah dengan istri pertama melahirkan ayahnya. Kakeknya nikah lagi dengan istri yang kedua, ya, melahirkan ini, pamannya inilah ini. Saudara laki-laki ayah yang seayah ini juga bisa menjadi wali. Yang berikutnya adalah anak laki-laki saudara kandung ayah. Berarti siapa? Sepupu. Jadi sepupu ini istimewa. Sepupu di sini dari jalur ayah ya. Jadi kalau ayahnya punya saudara perempuan, misalnya ayahnya punya saudara laki-laki, dan saudara laki-laki ayahnya ini punya anak laki-laki, maka ini antara mempelai putri dengan perempuan ini, dengan laki-laki ini adalah sepupu. Nah, sepupu ini bisa menjadi wali, bisa juga dinikahi, bisa menikah mereka berdua ini. Soalnya banyak beredar, nggak tahu bagaimana mereka ini mengatakan bahwasanya kalau bisa menjadi wali itu nggak bisa dinikahi. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ini contoh kasus yang kita sebutkan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, ya ini bisa menjadi wali. Kalau memang atasnya tadi tidak ada semuanya. Seperti itu. Jadi misalnya begini. Oh, ada perempuan misalnya menikah dengan sepupunya, sepupunya. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah perempuan ini dinikahi. Kemudian yang menjadi wali siapa? Saudara. Nah, ini bisa seperti itu. Bisa seperti itu.
Kemudian yang ke-10 adalah anak laki-laki saudara ayah yang seayah. Ya, juga bisa saja sama, hanya bedanya di sini seayah. Yang terakhir atau sebelum terakhir adalah mu'tik. Di orang yang memerdekakan perempuan tersebut apabila sebelumnya perempuan ini adalah seorang budak. Jadi kalau perempuan dia budak, kemudian dimerdekakan oleh seorang laki-laki, nah perempuan yang sudah merdeka ini ingin menikah dan tidak ada walinya, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, nggak punya anak laki-laki, nggak punya sepupu, nggak punya paman, dan seterusnya, maka yang menikahkan adalah yang memerdekakannya. Yang memerdekakannya. Jika memang wali-wali di atas yang kita sebutkan tadi tidak ada. Kemudian kalau seandainya tidak ada juga, jadi misalnya dia bukan mantan budak, tapi memang merdeka sejak lahir. Ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, saudaranya tidak ada, pamannya tidak ada, anak pamannya tidak ada, maka yang menikahkan perempuan ini adalah hakim atau muhakam jika memang wali yang di atas tadi tidak ada. Nah, ini ada catatan ya. Jika tidak ada hakim, misalnya orang, kalau kita kan alhamdulillah kita diatur di negara di sini. Jadi katakan di negara-negara barat misalnya yang pernikahannya itu tidak diatur seperti di Indonesia misalnya, atau dengan pemerintahan Islam di negara-negara kafir. Bagaimana pernikahannya? Bapaknya tidak ada, wali-walinya tidak ada semuanya. Maka di sini kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, ini mentahkim, menjadikan muhakam, mentahkim seorang muslim yang mengerti agama dan perkara-perkara terkait nikah yang bukan seorang yang fasik. Jadi nyari orang yang ngerti agama siapa, yang ngerti permasalahan pernikahan siapa. Nah, dia kalau bukan fasik maka ditahkim sebagai ganti dari hakim bagi calon mempelai putri. Tahkim ini apa? Tahkim ini misal seorang laki-laki dan perempuan mengucapkan hakamnaka fi ziwajina. Kami menjadikan Anda muhakam dalam pernikahan kami. Jadi saya serahkan urusan pernikahan saya dan istri saya kepada Ustadz misalnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah selesai, laki-laki ini dia menjadi muhakam. Maka dia yang nanti akan menjalankan akad dengan si suami. Misal dia mengatakan zawajtuka muhakkimati fulanata pada si laki-laki tersebut. Ya. Jadi saya nikahkan kamu dengan perempuan yang mentahkimku yang bernama fulanah. Kemudian pihak laki-laki mengucapkan qabiltu nikahaha. Saya terima nikah. Nah, ini penting ya. Itu urutan dari para wali. Nah, ini penting. Disyaratkan untuk memperhatikan urutan para wali nikah di atas. Jadi kalau seandainya seorang wali di atas menikahkan seorang perempuan, jadi misalnya ada anak laki-laki, bukan anak laki-laki, ada saudara laki-laki yang menikahkan seorang perempuan, saudarinya. Padahal bapak mereka ini masih hidup, maka ini tidak sah kalau dilangkahi. Jadi jika salah seorang wali di atas menikahkan seorang perempuan, dan ada wali yang lebih dekat yang terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai wali, maka akad pernikahan ini dinyatakan tidak sah. Dinyatakan tidak sah. Makanya harus hati-hati ini. Seseorang itu penting sekali sebelum menikah harus memastikan ini walinya sah apa enggak, ini bagaimana ketentuannya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya pernikahannya ini menjadi sah. Kemudian, nah, kita lanjut sedikit lagi. Mohon dimaklumi agak sedikit pilek. Jadi kemudian dalam urusan pernikahan ini ada yang namanya khutbah nikah. Dan ini hukumnya sunnah. Khutbah di sini nggak harus berdiri kayak khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, enggak. Tetapi sudah ada orang yang membaca atau dengan hafalannya terserah. Hukumnya sunnah. Artinya ada berpahala, tidak ada pernikahan tetap sah. Jadi walaupun tidak ada tetap sah. Dan inilah yang sesuai dengan ijma para ulama.
Nah, khutbah yang diutamakan yang bagaimana? Seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami khutbah nikah. Ini sering kita dengar mungkin karena dipakai sebagai muqaddimah. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa dibaca seperti itu, enggak harus syarat dilakukan, enggak syarat. Kalau mau lakuin silakan. Kemudian, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi ini adalah khutbah nikah, hukumnya sunnah. Dibaca biasa monggo, dibaca pakai lagu silakan, tidak ada masalah. Bahkan tidak dibaca pun tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Jadi silakan, ini sifatnya hanya pilihan. Tapi biasanya kalau di Indonesia dilakukan alhamdulillah, saya nggak tahu lagunya kayak gimana, tapi mereka dilakukan seperti itu. Jadi ini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Di selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Saya langsung baca. Ini membahas tentang pernikahan, seperti yang Anda ketahui. Ini ada pertanyaan, Ustadz, saya mau bertanya, seandainya seorang perempuan itu dia mempunyai ayah namun tidak adil, apakah bisa menjadi wali nikahnya? Apakah boleh diwakilkan saja? Jadi begini, ini Mbak penanya. Jadi kalau ayah, jadi ayah itu kan sebenarnya termasuk deretan wali. Nah, cuman harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah adil, bukan orang fasik. Jadi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak ya, melakukan perbuatan dosa besar, minum khamr, zina dan seterusnya ya. Ini namanya orang fasik. Orang yang fasik ini namanya tidak adil. Berarti dia tidak sah menjadi wali. Tidak sah menjadi wali. Nah, kalau dia tidak sah menjadi wali, dia saja nggak punya hak itu, maka dia juga tidak punya wewenang untuk mewakilkan. Orang itu bisa mewakilkan kalau dia punya. Kalau dia punya. Misal saya punya barang. Barang ini milik saya, buku ini milik saya. Saya boleh menjualnya. Dan saya juga bisa mewakilkan orang lain untuk menjual barang ini. Kenapa? Karena ini hak saya. Saya bisa menjualnya sendiri, saya bisa mewakilkan, melimpahkan wewenang kepada orang lain untuk menjual barang tersebut. Ini misalnya ini buku saya. Ya, kan hak saya bisa jual atau saya minta kepada tolong buku ini jualkan. Ini namanya melimpahkan wewenang. Lah kalau sesuatu yang saya tidak ikut punya, saya tidak mempunyai itu, bagaimana saya melimpahkan kepada orang lain? Tidak bisa. Oleh karenanya, seorang ayah ya, apabila dia tidak terpenuhi menjadi wali, dia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Seperti itu. Dianya tidak punya hak itu, bagaimana dia mewakilkan kepada orang lain? Itu. Ini satu pembahasan. Pembahasan yang lain adalah sebagian ulama menyebutkan di zaman sekarang ini karena susahnya banyak orang yang fasik, maka boleh bapak yang tidak adil itu bisa menjadi wali. Nah, ini bisa jadi solusi, monggo. Cuman itulah, jangan biarkanlah orang tua kita seandainya mereka salah atau menempuh jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, kemudian dibiarkan, jangan seperti itu. Alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Syahamah, anak-anak itu kalau pulang, itu mereka selalu kita kasih tugas. Tugas apa? Ngajar, berdakwah, ngajak ke masyarakat.
minimal paling tidak kalian mengajarkan kepada orang tua kalian, bapak kalian, ibu kalian, saudara kalian, adik kalian, mbak kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian. Minimalnya itu. Jadi pulang itu jangan malah menggunakan waktu yang tidak semestinya. Gitu. Oleh karenanya kita kalau sudah belajar dan kita paham betapa pentingnya ilmu agama, jangan diem. Kita sampaikan itu kepada orang lain. Kita ajak orang lain untuk ikut pengajian. Begitu. Kadang sebagian orang itu aneh gitu. Jadi beberapa orang misalnya saya temukan di masjid, mereka datang sudah tua-tua, tapi anaknya nggak dibawa, nggak diajak, atau cucunya nggak diajak. Ya memang nggak diajak, benar nggak diajak sama sekali. Sebagian mungkin ada yang ngajak, tapi ya karena sudah besar anaknya sehingga nggak mau gitu. Ada yang seperti itu, tapi sebagian itu enggak. Dipikir ya sudahlah, saya sekarang sudah tua, saya tak fokus ibadah, anak saya urusan dia sendiri. Bukan seperti itu. Jadi kita kalau kita cinta kepada orang lain, maka kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita cintai tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yuhibbu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai bagi saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Jadi kalau kita senang mendapatkan pahala, ya harusnya kita senang juga kalau teman kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Pak Ustadz, mohon maaf, apakah jika saudara, kenapa mohon maaf? Masalahnya apa? Jadi nggak harus seperti itu. Jadi maaf itu memang orang kita suka ya budaya-budaya seperti itu. Tapi kata maaf kalau dengan pengertian punya salah, ya diucapkan ketika memang punya salah. Kalau nggak ada salah, ya nggak usah. Lebih elegan ketika Anda mengucapkan, terima kasih Ustadz, ini saya izin bertanya, misalnya itu lebih elegan daripada mohon maaf dan seterusnya. Apakah jika saudara laki-laki satu ibu, lain ayah dapat dijadikan wali? Jadi punya perempuan, punya saudara laki-laki, satu ibu, tapi beda ayah. Apakah bisa dijadikan wali? Jawabannya tidak bisa. Tidak masuk. Saudara yang bisa menjadi wali adalah saudara kandung atau saudara seayah. Kalau seibu, maka ya menjadi wali tidak cukup. Dia mungkin mendoakan saja. Atau kalau mau ya membiayai pernikahan saudarinya silakan. Tapi kalau jadi wali enggak. Ustadz izin bertanya, monggo. Jika akhwat sudah dilamar dan akhwat sebenarnya gini ya, akhwat ini jamak gitu. Ini berapa ini? Perempuan-perempuan gitu maksudnya. Jadi jika ada seorang perempuan lah maksudnya mungkin. Jika ada seorang perempuan sudah dilamar dan perempuan ini sudah menerima, akan tetapi datang laki-laki lain yang tidak tahu kalau sudah dilamar dan akhirnya akhwatnya ini membatalkan lamaran ke laki yang pertama untuk memilih laki-laki yang kedua itu, apa itu diperbolehkan akhwatnya untuk membatalkan yang pertama dan menerima yang kedua? Jadi begini, jalurnya seperti ini, yang disebutkan di kitab ya. Jadi laki-laki meminang perempuan. Di sini dilihat perempuannya atau pihak dari perempuan, ayahnya atau keluarganya, apakah menerima? Kalau menerima, maka di sini tidak boleh laki-laki lain datang untuk melamar perempuan tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh untuk melamar perempuan tersebut. Kecuali harus mendapatkan izin dari laki-laki yang meminang kali pertama. Atau tanpa izin, tapi memang pinangannya ditolak. Pinangannya ditolak. Nah, cuman begini, kalau seandainya ini yang perlu saya tanyakan, ini bagaimana kasusnya ini? Kalau seandainya sudah dilamar, sudah diterima, lah kok menerima pinangan yang kedua tanpa konfirmasi kepada yang pertama, lah ini yang nggak seharusnya seperti itu. Jadi urutannya kayak tadi, perempuan dilamar oleh laki-laki, diterima, maka di sini tidak boleh laki-laki kedua datang melamar, kecuali mendapatkan izin dari laki-laki yang pertama. Nah, udahlah kamu pinangan cewek, saya tak cari yang lain. Monggo silahkan seperti itu. Lah,
Atau pihak perempuannya ini menolak, saya tidak, misalnya kami tidak bisa menerima lamaran ini karena putri kami masih pengen fokus kuliah misalnya. Nah ini monggo laki-laki yang kedua datang dan seterusnya setelah selesai kuliah atau bagaimana seperti itu. Apakah boleh membatalkan? Boleh membatalkan. Boleh membatalkan. Cuman ini yang perlu saya tanyakan, ini mohon diperhatikan ini biar nggak salah paham. Yang perlu saya tanyakan, apakah membatalkannya ini langsung seketika seperti itu tanpa karena ada lamaran yang kedua atau bagaimana? Lah ini perlu saya tanyakan. Cuman yang jelas pihak perempuan bisa membatalkan, ini lamaran kami batalkan. Bisa seperti itu. Tapi apakah yang seperti ini hukumnya haram atau bagaimana, ini perlu saya tanyakan. Tapi yang jelas seandainya ya, ini seandainya tidak ada lamaran yang kedua. Misalnya begini, perempuan dilamar oleh laki-laki, diterima. Kemudian kok tiba-tiba berubah pikiran. Kemudian ini dibatalkan. Lah ini jelas boleh. Tapi kalau hanya karena ada lamaran yang kedua kan dibatalkan, lah ini yang perlu saya tanya. Tolong nanti dijapri ulang biar saya perjelas lagi pertanyaannya. Ya, berikutnya, bagaimana hukumnya jika saya mempunyai putra atau putri menikah anak dari saudara perempuan saya? Boleh. Jadi misalnya ini sepupu kan namanya kan. Misalnya anak laki-laki saya menikah dengan putri dari saudari saya atau saudara saya, boleh. Cuman sunnahnya kalau bisa cari yang lebih jauh dari segi nasab. Kalau kayak gini kan terlalu dekat, kakeknya kan masih tunggal kan, seperti itu. Kalau bisa jauh, disunahkan jauh. Jadi ya, misal bukan anaknya paman, tetapi anak dari anak paman, misalnya itu bisa. Itu sudah nggak makruh lagi. Tapi kalau terlalu dekat, hukumnya tidak disunahkan. Kalau istri kedua izin bertanya, kalau istri kedua berhakkah atas harta suami saat suaminya meninggal, walaupun harta tersebut bukan didapat selama pernikahannya? Terima kasih Ustaz. Ya, ini penting sekali, ini masalah muwarosah ini. Jadi begini, sebenarnya ya istilah harta gonogini itu bukan termasuk syariat agama Islam. Istilah harta gonogini itu bukan masuk syariat agama Islam. Hartanya suami milik suami, hartanya istri miliknya istri. Kecuali kalau dipindah pemilikan. Misal istri suaminya karena sudah lama pengen ngasih hadiah, diberi hadiah sepeda motor. Ini sepeda motor ini buat abang. Ya sudah, berarti miliknya suaminya. Gitu loh. Atau sebaliknya, suami ngasih hadiah kepada istri. Dek, mobilnya ini punyanya adik. Ya sudah, berarti itu artinya istri. Kalau ada perpindahan syariat semacam itu, dengan hadiah, dengan jual beli, ya berarti sudah ada perpindahan kepemilikan. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya enggak. Ya, hartanya suami, miliknya suami, hartanya suami, miliknya istri, hartanya istri. Bukan ada istilah harta gonogin, itu tidak ada. Seperti itu. Lah, ketika suami meninggal, maka hartanya itu ada, pada harta yang dia tinggalkan itu ada hak dari istri. Dilihat, suaminya punya turunan apa enggak? Kalau punya turunan berarti si istri-istri ini mendapatkan 1/8. Dibagi sama rata. Mau istri yang pertama, kedua, ketiga, dibagi sama rata. Tapi kalau mereka ini tidak ada keturunan, suaminya ini meninggal nggak ada keturunan, istri pertama nggak punya anak, istri kedua nggak punya anak, istri ketiga nggak punya anak. Ya, karena memang mandul umpamanya, atau punya anaknya meninggal misalnya, tidak ada. Maka di sini hartanya ini diperuntukkan untuk para istri sebanyak 1/4 dibagi sama rata. Kalau 2 berarti mendapatkan 1/8. Kalau 3 ya berarti ya 1/4 ini dibagi 3. Seperti itu. Itu Mbak Novi atau Bu Novi. Berikutnya, apakah wali perempuan ayah bisa menikahkan anak perempuannya secara online? Ya Allah, online. Sedang di luar negeri, tidak bisa pulang karena masa lockdown, atau boleh diwakilkan dengan laki-lakinya? Diwakilkan saja, kalau online saya tidak tahu. Tapi kalau diwakilkan boleh. Diwakilkan.
Ustadz, bagaimana cara melihat keimanan laki-laki yang datang melamar kita? Masya Allah, gimana melihat keimanan? Keimanan sesuatu yang nggak tampak soalnya. Ya pertama kan tidak harus diterima. Ya, diteliti dulu. Cari informasi tentang ini siapa, ngajinya di mana, tanya tentang orang-orang sekitarnya, tetangganya. Lihat profil Facebooknya mungkin, postingannya seperti apa. Itu kan ya walaupun tidak menunjukkan 100%, tapi kan bisa bisa apa dilihat di situ. Kalau postingannya ngacok-ngacok misalnya ngawur dan seterusnya, malah kan kelihatan di situ. Karena ya imanan harus dalam hati. Kalau seandainya sudah kelihatan tapi masih bimbang ya salat istikharah. Apakah boleh jika ayah menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim atau kepada adik-beradiknya dikarenakan si ayah ini jauh dan tidak sanggup menjadi wali? Ya boleh, mewakilkan boleh. Boleh. Saya mewakilkan pernikahan putri saya kepada bapak dan ini bisa lewat telepon bisa. Izin bertanya silahkan. Sebelumnya maaf tadi kayaknya ada pembahasan soal anak di luar nikah tapi anak tertinggal. Saya juga pernah dengar kalau anak di luar nikah tidak memiliki nasab. Dan jika itu anak perempuan, maka yang menikahkannya itu adalah wali hakim. Sebab itu laki-laki perlu menanyakan jika calonnya itu perempuan. Lah, memang kalau laki-laki calonnya nggak perempuan apalagi. Tapi kan ada juga yang belum paham. Nah, apabila sudah terlanjur menikah itu bagaimana Ustadz? Soalnya ini pernah juga jadi pertanyaan teman Ana. Syukron, maaf kepanjangan. Calonnya itu anak perempuan pertama. Oh iya ya. Oke. Kalau belum paham bagaimana ya, setelahnya seandainya ketahuan ternyata belum sah ya diulang akad nikahnya. Seperti itu. Kalau seandainya nggak tahu misalnya ya diulang akad pernikahannya. Kalau seandainya sudah perempuannya, laki-lakinya sudah ya menata tapi ternyata mungkin menyembunyikan atau bagaimana ya bagaimana lagi. Dia tidak berdosa karena dia sudah berusaha untuk cari informasi sebagaimana mestinya. Tapi kalau seandainya ketahuan, maka di sini akad nikahnya diulang. Itu Mbak Dinda atau Bu Dinda. Monggo masih ada yang lain? La ilaha illallah. 1 menit lagi, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita tutup. Sepertinya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan tahlil. Oh, ini sebentar ada lagi. Syarat wali mujbir. Yang ketiga. Apa Ustadz ya? Ketinggalan tadi. Jadi bukan syarat wali mujbir ya. Misalnya gini, ayah atau kakek itu bisa menjadi wali mujbir, bisa memaksa putrinya atau perempuannya dengan syarat-syarat. Di antaranya tadi harus anaknya masih perawan. Kemudian selevel, kemudian juga tidak ada permusuhan antara ayah dengan anak, tidak ada permusuhan yang nyata antara kedua calon mempelai. Seperti itu, dan maharnya ini dibayar tunai dan juga mahar misil itu. Siapa Mas Rian atau Pak Rian? Itu jadi kalau ini terpenuhi maka ayah atau kakek ini bisa
menikahkan putrinya atau cucu perempuannya secara paksa. Kalau itu nggak terpenuhi, maka tidak boleh memaksa. Harus konfirmasi terlebih dahulu. Ustadz, saya pernah jadi saksi teman saya yang orang tua ceweknya ini siapa ini? Maksudnya calon istrinya gitu, istri temannya sampean ini. Tidak setuju akan pernikahan. Nah, pernikahannya teman saya itu lagi. Jadi walinya itu gimana ya Ustadz? Pernikahannya gimana? Yang bertanya laki-laki Ustadz. Sebentar. Ini yang nggak setuju kan ibunya berarti. Lah kalau bapaknya setuju, ya monggo silahkan. Nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah dengan pengertian pernikahannya sah. Cuman ya alangkah baiknya seseorang itu ketika menikah ya mendapatkan restu dari kedua orang tua. Tidak setuju sekiranya di sini tidak sampai durhaka ya. Ya setuju maksudnya lebih serak punya pilihan lain gitu saja. Tidak tersakiti dengan tidak seperti pada umumnya misalnya. Tidak sampai durhaka lah katakan seperti itu, maka di sini ya sah-sah saja pernikahannya. Tapi kalau seandainya sampai tersakiti dan seterusnya lah ini pembahasannya masuk ke hukukul walidain. Ustadz, jika seorang laki-laki menikahi perempuan 4 kali secara sirih bagaimana? Sah nggak? Ya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi sah. Ada yang salah ketik teman yang satu lagi itu jadi wali. Ya Ustadz, istri teman saya. Oke. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi gini, kalau seandainya ada laki-laki menikah dengan perempuan, orang tuanya tidak setuju, ya kalau memang ayahnya setuju, ya dia menjadi wali, ibunya nggak setuju, tapi tidak sampai ke batas durhaka kepada kedua orang tua, ya pernikahannya sah. Tapi kalau itu nanti ada pembahasan durhaka kepada kedua orang tua dan seterusnya. Ya itulah alangkah baiknya pernikahan semacam ini itu dikomunikasikan baik-baik. Dan biasanya orang tua itu ya tahulah yang maslahat buat anaknya. Itu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu jawaban dari saya. Insya Allah kurang lebihnya akan kita sambung pada kajian berikutnya. Kita tetap dengan tahlil, dengan sholawat, dengan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.